Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang keimanan. Dalam presentasi kali ini ada 3 subtema tentang hadis, mencakup tentang iman, Islam dan ihsan, definisi mencakup iman, Islam dan ihsan, dan pendapat para ulama tentang iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yu'minuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Hadis di atas menjelaskan tentang perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar untuk mencapai kehidupan di dunia dan akhirat dengan bahagia dan saling mencintai dan mengasihi antar sesama. Karena manusia hidup di dunia tidak dapat hidup sendiri, melainkan saling membutuhkan satu sama lain. Fama wajadna fiha ghaira baitim minal muslimina fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu, dan kami tidak mendapati negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang yang berserah diri. Kholatil a'rabu amana kullam tu'minu walakin kulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalikum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amal perbuatanmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maksud ayat ini adalah bahwa mereka baru berserah diri atau tunduk serta patuh pada lahiriahnya saja. Di sini iman berarti membenarkan dengan qalbu, dan Islam berarti berserah diri secara lahiriah melalui ucapan, lisan, dan pengalaman anggota tubuh. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah shafan kanahum bunyanun marsufun. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ayat ini menyatakan bahwa Allah suka kepada orang-orang yang berjihad dalam barisan yang teratur. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya untuk membela diri dan membela kehormatan Islam dan kaum muslim dalam barisan yang teratur, kuat, militan, dan terorganisir dengan baik. Mereka seakan-akan dalam membangun kekuatan umat seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh, saling menguatkan komponen umat muslim yang satu terhadap komponen umat muslim lainnya. Pengertian iman. Iman adalah membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Iman secara bahasa berasal dari kata asman yu'minu limanan, artinya meyakini atau mempercayai. Pembahasan pokok akidah Islam berkisar pada akidah yang terumuskan dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Pengertian Islam. Islam menurut istilah yaitu sikap menyerahkan diri, kepasrahan, ketundukan, kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Islam sebagai agama maka tidak dapat terlepas dari adanya unsur-unsur pembentuknya, yaitu berupa rukun Islam, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat,
puasa Ramadan, haji ke Baitullah jika mampu. Pengertian ihsan. Kata ihsan berasal dari bahasa Arab dari kata kerja fi'il yaitu ahsana, yang artinya perbuatan baik. Para ulama menggolongkan ihsan menjadi 4 bagian, yaitu Ihsan kepada Allah, ihsan kepada diri sendiri, ihsan kepada sesama manusia, dan ihsan bagi sesama makhluk hidup. Makna iman menurut Ibnu Taimiyah. Iman ialah tidak cukup hanya sekedar pembenaran hati dan juga lisan, tetapi juga harus disertai amal perbuatan. Banyak orang menyatakan dengan lisannya bahwa ia telah beriman, tetapi perbuatan mereka banyak yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, sesuai dengan firman Allah. wa yaquluna amana billahi wa birrasuli wa ata'na summa yatawalla fariqun minhum min ba'di zalika wa ma ulaika bil mu'minin. Dan mereka, yakni orang-orang munafik, berkata, kami telah beriman kepada Allah yang Maha Esa dan Rasulullah Muhammad, dan kami menaati perintah dan tuntunan keduanya. Kemudian, sungguh mengherankan apabila mereka diperintahkan untuk melaksanakan suatu kewajiban, maka sebagian dari mereka berpaling setelah ucapan dan pengakuannya itu. Sesekali mereka itu bukanlah orang-orang beriman, karena keengganan mereka menerima hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah. Surat Al-Nur ayat ke-47. Iman dalam perspektif tafsir Imam Al-Ghazali. Iman dan amal merupakan suatu kesatuan yang padu, karena apabila iman seorang mukmin telah mencapai sebenar-benarnya iman, maka perbuatan atau tingkah laku akan memiliki sifat keimanan yang dimiliki seorang mukmin, yaitu sejati dan tiada satu orang pun yang mampu menyesatkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bila ada salah dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.